Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yauma tabathun amma ba'. Kembali tidak henti-hentinya kita terus-menerus memanjat memuji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga sampai waktu ini kita masih bisa mentaati perintah-perintahnya dan juga bisa menjauhi larang-larangannya, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Assalawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah SAW, an-nabi alladhi arsalallahu ilal ard rahmatan alamin, kama qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah. Kembali ikhwatul iman, kita ngambil pembahasan kita dan sangat penting sekali dan sangat kita utamakan, yaitu tentang bab salat. Tentang salat. Dan akhir-akhir ini kalau kita melihat banyak di kalangan masyarakat kita kurang memahami apa itu salat, apa maknanya salat, dan apa kebaikan-kebaikan salat itu ketika kita menegakkan. Kalau kita tahu ikhwatul iman, kedatangan Islam ketika Nabi SAW menyampaikan kebenaran ini 15 abad yang lalu, dan pertama sekali adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah SWT yang kita kenal namanya ilmu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua ikhwatul iman di dalam rukun Islam ini yaitu salat. Betapa pentingnya menegakkan salat itu dan diperintahkan Allah kepada baginda kita Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Dan hari ini kita melihat banyak kalangan masyarakat kita kurang memahami, dan sehingga banyak yang meninggalkan salat. Dan banyak tidak menegakkan salat dan meninggalkan salat. Dan di dalam riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal al-farqu rajulu bainal kufri tarkus salat. Di dalam riwayat al-kufri wa syirki tarkus salat. Rawah Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Sajistani, Abu Isa, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan perbedaan di antara seseorang itu, dia bisa kafir atau syirik dikarenakan dia meninggalkan sholat. Dikarenakan dia meninggalkan sholat, dan itu akibatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW juga bersabda dari An Buraidah, qala Rasulullah SAW, qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman taraka shalah faqad kafar. Rawah Imam Ahmad wa ashabus sunan. Perbedaan dan perjanjian di antara kami dan mereka, jadi di antara kita dan Rasulullah, di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salat. Dan itu perjanjian kita. Dan barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia keluar dari agama Islam. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala menyinggungkan tentang salat. Di dalam firman Allah SWT, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnakum, tegakkan salat, bayarkan zakat, tegakkan salat, infak apa-apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, yaitu nikmat dalam kehidupan kita. Kama qala Allah Ta'ala juga, wa aqimus shalah lidikri, tegakkan salat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga ikhwatul iman termasuk mencegah dari perbuatan, yaitu keji dan mungkar yang dilarang oleh agama Islam. Kama qala Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrillah akbar. Sesungguhnya salat itu bisa melenyapkan dari perbuatan keji dan
perbuatan yang diingkari oleh agama. Dalam arti kata alladzi ankara din, yang tidak boleh kita lakukan. Dan dengan solat itu bisa menghilangkan yaitu perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kama qala Nabi sallam, man la yanha anis fahsyai wal munkar la salata. Barang siapa yang tidak meninggalkan, melenyapkan perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada buat salatnya. Karena salat itu bisa melenyapkan sesuatu perbuatan yang keji, yang mungkar, yang tidak baik di dalam kita menghadapi Allah SWT. Maka ke ikhwatul iman, di dalam ayat yang lain, kama qala Allah Ta'ala, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir ilaihi la nas'alu rizqa nahnu nurzuq wa akibatul taqwa, surat Taha. Perintahkan, terutama dalam rumah tangga, seorang suami memerintahkan keluarganya untuk menegakkan solat. Dan Allah tidak pernah meminta untuk tidak menanyakan rezeki itu dari siapa. Rezeki itu adalah dari Allah SWT. La nas'alaka rizqa. Kami tidak akan meminta rezeki. Dan rezeki itu sudah dari Allah SWT. Dan kemenangan orang yang menegakkan salat dan dia bertakwa menghadap Allah SWT. Akibatnya takwa. Maka ketika kita berumah tangga, suami istri, dan hendaklah sang suami memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dengan sesabar-sabar. Kata Umar bin Khattab ketika dia bangun di waktu tahajud, dia perintahkan keluarganya, sallu. Kata Umar bin Khattab, salatlah kalian sesuai dari firman Allah SWT. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini akhwatul iman. Dan Nabi SAW juga memberikan kita pemahaman. Kata Nabi SAW, Ja'altu salata qurratul aini. Dan aku jadikan salat itu penyejuk, yaitu kedua mataku dan jantung hatiku. Ketika Nabi SAW ada memiliki masalah, dia memberikan pemahaman atau menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, santaikan kita, sejukkanlah kita dengan salat. Berarti salat ini membawa kebaikan dan menyelesaikan masalah kepada kita, ya ikhwatul iman. Di dalam penjelasan ahli ilm dan penjelasan dari Nabi SAW, salat ini adalah ibadah tatadamman aqwal wal af'al, makhsusah. Salat ini adalah dalam arti kata, dalam kita melaksanakan itu ada sudah diterapkan Allah SWT dan dijaminkan Allah SWT dalam melaksanakannya, dalam arti kata dari perkataan dan dari ucapan dan dari gerakan. Maka ini khusus spesial dan tidak sembarangan orang itu ketika menegakkan salat dengan sesuka-sukanya. Sudah diatur. Ketika firman Allah SWT di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, sudah kita bahas tadi, sudah kita sampaikan. Bagaimana kita menegakkan salat? Kita tanyakan kepada Allah. Kata Allah SWT dalam surat Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasanah. Telah datang di sisi kita Rasulullah SAW contoh yang sangat suri teladan. Beliau mencontohkan bagaimana tentang menegakkan salat. Maka di dalam hadis sahih, kama Nabi SAW, usalli kama ra'aitum usalli. Salatlah kalian sesuai yang telah aku contohkan salat. Ini ikhwatul iman. Dan adil ilm sepakat. Pendapat ini yang sangat kuat. Maka salat itu tidak boleh orang itu melakukan dengan sesuka-sukanya. Kenapa? Karena dia ibadah dari aqwal wal af'al. Perkataan dan gerakan apa semuanya itu. Dan muhtatama, muftataha bitakbir. Bitakbir ihram atau bitakbir Allah Ta'ala. Muhtatama, bitaslim. Mulai dari takbiratul ihram. Dan sampai selesainya dengan taslim. Ini adalah muhtamnya. Jadi dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi mulai kita takbir ihram. Dan ini salat ikhwatul iman dan tidak main-main. Ketika orang itu menegakkan salat, dia paham, dia harus paham. Maka di dalam hadis ketika Nabi SAW mengatakan, "Adbu auladukum inda sab'a sanawati shalah." Ajarkan
anak kita pendidikan ketika dia umur 7 tahun mengerjakan salat. Mulai dia belajar dari umur 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun. Ketika kata Nabi SAW, wadrubu fil ash wafarraku fi madaji. Pukulkan 10 tahun pendidikan ini. Dalam arti kata di sini memberikan pendidikan, bukan menyakiti ya. Dan pisahkan ranjang karena dia sudah mulai balik atau sudah mulai balik. Dan manzilat salat fil Islam, kedudukan salat itu dalam Islam ikhwatul iman, dan dia termasuk rukun dari arkan Islam. Dan as-salatul fil Islam manziluha tadiluha manzila ibadatul akh. yakni salat di dalam Islam ini dan ada kedudukannya, kedudukan yang sangat khusus dan sangat spesial. Wahia imaduddin, dan dia adalah tiang agama. La taqum illa bihi. Tidak akan bisa kita menjadi orang Islam dan mengaku kita Islam atau Muslim kecuali kita menegakkan salat, menegakkan ibadah salat ini. Yang sudah kita bahas dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan perjanjian di antara kalian dan aku atau kalian dan kami adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia termasuk orang yang keluar dari Islam. Upakala Nabi SAW, ra'sul amr Islam. Asasnya Islam itu, puncaknya, urusannya adalah Islam. Wa amuduhu salat, dan tiangnya itu adalah salat. Wa dhurratuhu sanam, jihad fisabilillah. Ranting-rantingnya itu adalah jihad di jalan Allah SWT. Wahia awwala ma aujaballahu ta'ala min ibadati. Dan dia adalah pertama yang diwajibkan Allah SWT kepada hamba dan kepada baginda kita Rasulullah dan kepada hambanya atau umatnya Nabi SAW. Dan ini salah satu. Dalam arti kata ikhwatul iman, dia paling utama dan diutamakan dan pertama yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menegakkan salat ini. Taib. Di dalam riwayat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, qal farada Nabi sallallahu alaihi wasallam laila usriya bihi 50 thumma naqasa ila 5. Diwajibkan salat ini kata Anas bin Malik ketika Nabi SAW diisrakan atau di waktu Ma'arij, Isra Mi'raj, dan diwajibkan yaitu salat itu 50 waktu sehari semalam, terus dikurangkan menjadi 5 waktu. Dan dia tidak ada perantara. Ibadah salat ini langsung Allah menyampaikan kepada Nabi kita SAW dan tidak ada perantara ketika Nabi SAW di-mi'rajkan, di Isra Mi'raj, dan beliau diperlihatkan salat kita seperti salat malaikat di atas ini. Ada yang berdiri sampai hari kiamat, ada yang ruku, ada yang duduk, ya, nah, ada yang sujud dan ada yang duduk sampai hari kiamat. Dan inilah yang kita mendapat kebaikannya dari Isra Mi'raj Nabi SAW tentang salat yang kita tegakkan ini. Dari ikhwatul iman juga, di dalam riwayat ketika Nabi SAW farqal haya, ketika itu beliau dipanggil Allah SWT, beliau mengucapkan kalimat akhir ini, salat, salat wa ma malakat aymanikum. Salatlah kalian, salatlah, jangan ditinggalkan, dan apa yang hamba-hamba sahaya yang kita miliki. Dan ikhwatul iman, di dalam riwayat ila rafiqil a'la, bertemu dengan Rabb yang di atas, yang tinggi di sana. Ini ikhwatul iman. Dalam arti kata, di dalam riwayat Abdullah bin Qartin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasibu alaihi abdu yaumul qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah salat. Salat ikhwatul iman. Dan hari ini kita melihat banyak orang yang melalaikan dan meremehkan salat dan meninggalkan salat. Sedangkan melalai saja, kama qala Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surat Maun. Celakalah al-wail, lembah di neraka jahanam namanya wail, disiapkan Allah SWT bagi orang yang melalaikan salat.
melalaikan aja sudah di lembah neraka jahanam. Well, apalagi meninggalkan. Dan orang yang menegakkan salat aja celaka. Kenapa? Pertama, ahli ilmu mengatakan tidak rapi dalam dia menegakkan, tidak khusyuk. Dan kedua, ikhwatul iman yang paling arjah yaitu melalaikan, tidak pada tepat waktu. Kata Nabi SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tentang di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tahlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian binasa, halak. Halak itu gundul. Kayak orang mencukur rambut sampai habis. Dari apa? Dari harta dan anak, meninggalkan kita kepada berzikir kepada Allah SWT. Dan itu orang termasuk yang rugi. Kata Ibn Abbas, itu adalah salat 5 waktu. Haina yu'adzanul mu'adzin. Ketika mu'adzin adzan kita datang. Dan kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tidak menegakkan la yusalli dhuhr hatta dakhal asr, wala salli asr hatta dakhal maghrib, wala yusalli isya hatta wala yusalli isya hatta dakhal al-fajr. Yani wala yusalli subh hatta tala asy-syams. Jadi dia tidak menegakkan pada tepat waktu. Kata Nabi SAW penjelasan ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yani dia tidak menegakkan salat ini kecuali sudah lewat waktu. Zuhur kecuali di waktu asar. Asar waktu maghrib, maghrib waktu isya, subuh sudah terbitnya matahari. Dan ini haram ikhwatul iman. Kalau kita tidak bertobat, dan ini luar biasa dosanya kita. Ini banyak ikhwatul iman. Dan apalagi meninggalkan salat. Apalagi kalau tidak mengakukan salat, berarti hilang rukun dari arkan Islam yang kedua. Dan ini dosa besar, bisa dia keluar dari Islam. Bertobatlah kepada Allah SWT. Tidak ada dosa yang paling besar ikhwatul iman, dosa orang yang meninggalkan salat. Nanti ada lagi salat berjamaah. Jangan tinggalkan juga salat berjamaah. Nah, ini kata Abdullah bin Qurtin, Nabi SAW bersabda, yakni awal ma yuhasib abdu yaumul qiyamah, yakni adalah salat. Fa'in salahat, yakni fa'in salahat sa'ir amali. Kalau itu baik, baiklah seluruh amalnya. Wa'in fasadat sa'ir amali. Kalau dia jadi jelek atau tidak menegakkan, maka semua amalnya itu habis dan tidak akan mendapat kebaikan sama sekali. Ini ikhwatul iman, diriwayatkan oleh Tabarani. Di dalam ikhwatul iman, riwayat yang lain Nabi SAW menjelaskan ada 2 faktor orang yang kena dalam hal ini. Islam itu akan hilang ikhwatul iman kalau dia sudah meninggalkan 2 ini. Pertama, hukum dan salat. Kama qala Nabi SAW, fi riwayat sahih, qal la tanqudunna urwah Islam urwatan fakulluha anqadha urwatan. Yani tathbat an-nas billati hiya li. Fa awwaluha tanqad al-hukm wa akhiruha salah. Rawahu Ibnu Hibban, hadis Abu Umamah. Pertama nanti akan hilang sedikit-sedikit Islam ini, dan sampai hilangnya hukum, dan akan dibarengi juga dengan salat. Maka hilanglah Islam kita. Maka ikhwatul iman, kalau kita sudah seperti ini, maka tunggu ajalah akibat dalam kehidupan kita. Dan kita termasuk orang yang rugi, dan banyak kita tidak mendapat kebaikannya. Orang yang menegakkan salat, terutama menegak salat 5 waktu di masjid, semua doa itu diijabah Allah SWT. Dan rezekinya juga diberikan kebaikannya dan dilimpahkan rezekinya. Dan yang kedua ikhwatul iman, yang selanjutnya, kama qala Nabi SAW, nawwaru kuburukum bisalah. Terangkanlah kubur kalian itu dengan salat. Salat itu. Sebelum kita menghadap Allah di hari kiamat, dan kita hidup dulu di alam barzakh. Alam barzakh kita nggak tahu sampai kapan. Barzakhun ila yaumat tab'atsun. Barzakh sampai hari kebangkitan. Kita hari ini dari zaman Rasulullah meninggal, datangnya Rasulullah sampai meninggal sampai sekarang belum datang kiamat. Bayangkan
kalau kita meninggal hari ini, kita nggak memiliki kebaikan terutama Islam ini, atau terutama menegakkan ibadah sholat, maka berapa lama kita akan hidup di kubur dan disisa Allah Subhanahu wa taala. Adzabul kubur hak, yaitu fitnah atau kubur ini adalah hak, azabnya hak. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah kebaikan-kebaikan tentang ibadah salat ini, ikhwatul iman, dan jangan kita tinggalkan karena dia termasuk rukun dari arkan Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam agama ini sangat barurah. Orang yang salat ini, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim sahun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Surgalah buat orang yang beriman ketika dia menegakkan salat dalam kondisi khusyuk dan dia paham makna salat yang dia tegakkan. Mudah-mudahan ikhwatul iman, dengan waktu yang singkat kita sampaikan ini, kita ambil kebaikan din Islam ini, dan insya Allah kalau kita memperhatikan terutama dalam salat, kita menegakkan dengan sesungguh-sungguhnya, dan insya Allah Allah akan berikan kebaikan kita di dalam kehidupan kita dunia hasanah dan wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita akan nyambung pembahasan kita tentang bab salat ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.